Pasal 477. 1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Setiap orang yang melakukan A. Pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan. B. Pencurian benda purbakala. C. Pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang. D. Pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau perang. Pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil. Atau G. Pencurian secara bersama-sama dan bersekutu. 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dan huruf G, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Penjelasan. Pasal 47. Ayat 1. Ketentuan ini mengatur pencurian yang bersifat khusus atau yang biasa dikenal dengan istilah pencurian dikualifikasi. Huruf A. Cukup jelas. Huruf B. Cukup jelas. Huruf C. Yang dimaksud dengan barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang, misalnya sepeda motor bagi tukang ojek motor, mesin jahit bagi seorang penjahit. Huruf D. Cukup jelas. Huruf E. Yang dimaksud dengan rumah adalah setiap bangunan atau tempat yang sengaja dibuat atau digunakan untuk tempat kediaman atau tempat tinggal. Yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda batas tertentu, baik berupa tembok, pagar, tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air, atau sungai. Huruf F. Cukup jelas. Huruf G. Cukup jelas. Ayat 2. Cukup jelas. Analisis. Kun. Posisi pasal 477. Kalau pasal 476 fokus pada tindakan mengambil perampasan penguasaan, maka pasal 477 lebih mengarah pada situasi setelah atau di sekitar perbuatan itu, terutama yang membuat perbuatan jadi lebih serius atau berbeda karakter. Sederhananya, pasal 476 adalah inti pencurian. Pasal 477 adalah bentuk lanjutan, variasi, dan kondisi khusus. Pasal 477 ini biasanya menyentuh kondisi seperti ada unsur tertentu yang menyertai, misalnya keadaan kara atau objek tertentu. Bisa berkaitan dengan kualitas perbuatan, bukan sekadar mengambil biasa. Kalau ditarik garis tegas, pasal 476. Fokus mengambil, inti peralihan penguasaan. Bisa fisik dan digital. Pasal 477. Fokus kondisi yang memperkuat atau mengubah sifat pencurian, bukan lagi sekadar ambil, tapi bagaimana dan dalam keadaan apa dilakukan. Contoh konkret perbandingan. Contoh 1, pencurian biasa versus berkualitas. Orang ambil HP di meja, pasal 476. Orang ambil HP saat korban lengah dalam situasi tertentu, misalnya memanfaatkan kondisi khusus, bisa masuk pasal 477. Bedanya di situasi encara, bukan sekadar perbuatannya. Istilah ternak dalam pasal 477 tidak sekadar berarti hewan biasa, tetapi punya makna hukum yang lebih spesifik dan bernilai ekonomi tinggi. Artinya dipelihara manusia, untuk tujuan ekonomi dijual, dikembangbiakan, diambil hasilnya. Contoh jelas, sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda. Ini berbeda dengan hewan liar atau hewan peliharaan biasa seperti kucing hias, kecuali memang untuk usaha. Kenapa ternak diatur khusus? Karena nilainya besar, bisa puluhan juta per ekor. Jadi sumber penghidupan peternak bergantung penuh
mudah dipindahkan dan rawan dicuri. Makanya, hukum memberi perhatian khusus. Pencurian ternak dianggap lebih serius dibanding barang biasa. Demikian. Semoga dapat bermanfaat.